Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sokotawi dari kelas 11 IPA 5 dan saya akan mempresentasikan tentang asfiksia. Asfiksia adalah kondisi di dalam tubuh di mana kadar oksigen menurun. Kondisi ini dapat menyebabkan kehilangan kesadaran dan bahkan mengancam nyawa penderitanya. Banyak hal yang dapat mengakibatkan asfiksia, dan asfiksia ini pada umumnya bersifat darurat. Ketika kita menghirup udara, oksigen yang berasal dari udara akan menuju paru-paru yang awalnya dilalui oleh mulut dan juga hidung. Setelah di paru-paru, oksigen akan dibawa oleh pembuluh darah kecil yang kemudian akan diantarkan ke sel darah merah, dan sel darah merah akan mengantarkannya ke jantung, yang dimana jantung akan mensirkulasikan seluruh oksigen ke seluruh jaringan. Apabila terjadi ada penggangguan dalam sistem tersebut, itulah yang disebut asfiksia. Beberapa penyebab asfiksia. Yang pertama, tersedak. Ketika seseorang tersedak, akan terjadi sebuah penyumbatan di tenggorokan dan serta di dalam trankea dan bronkus. Yang kedua, paparan asap atau zat kimia. Polusi dan zat kimia mengandung sebuah unsur atau senyawa yang disebut karbon monoksida. Apabila senyawa ini dihirup terlalu banyak, maka akan menyebabkan kesulitan dalam bernapas. 3. Kondisi tertentu ketika seorang bayi lahir. Asfiksia juga dapat terjadi pada seorang bayi yang baru lahir, dan kondisi ini dinamai asfiksia neonatum. 4. Tercekik. Asfiksia juga dapat terjadi pada orang-orang yang lehernya tercekik, baik disengaja maupun tidak disengaja. Contohnya seperti orang yang ingin bunuh diri, ataupun jika kasus itu terjadi pada anak-anak, pada dasarnya ketika mereka ingin menghirup napas, mereka ada sebuah gangguan di hidung mereka, baik itu seperti saat mereka tidur, mereka tertutupi bantal sehingga mereka sulit bernapas, dan lain-lain. Selanjutnya ada gejala. Saat terkena asfiksia, orang atau penderitanya biasanya akan mengalami susah napas baik saat menghirup maupun saat mengeluarkan napasnya. Ketika kondisi ini terjadi, mereka akan kekurangan oksigen. Sementara itu, karbon dioksida yang di dalam tubuh tidak dapat dikeluarkan dengan benar. Kedua kondisi tersebut merupakan hal yang berbahaya bagi penderitanya dan bahkan bisa mengancam nyawa sang penderitanya jika tidak ditangani dengan pertolongan dokter. Kemudian ada klasifikasi atau jenis-jenis dari asfiksia. Yang pertama, asfiksia livida. Ciri-cirinya berupa warnanya kebiru-biruan, tonus otot masih baik, kemudian rangsangan pun masih positif, jantung pun masih reguler, dan prognosom lebih baik. Kemudian yang kedua ada asfiksia valide. Ciri-cirinya berupa berwarna kulit pucat, kemudian jantung pun juga irreguler, prognosisnya sudah mulai memburuk, tonus otot juga sudah mulai berkurang. Kemudian ada patofisiologi dari asfiksia. Pernapasan spontan bayi baru lahir tergantung pada keadaan janin pada masa hamil dan persalinan. Proses kelahiran sendiri selalu menimbulkan asfiksia ringan yang bersifat sementara. Proses ini sangat perlu untuk merangsang hemoreseptor pusat pernapasan untuk terjadinya usaha pernapasan yang teratur. Pada penderita asfiksia berat, usaha napas ini tidak tampak, dan bayi selanjutnya dalam periode apnea. Pada tingkat ini, di samping penurunan frekuensi denyut jantung atau bradikardi, ditemukan pula penurunan tekanan darah dan bayi nampak lemas, flasid. Pada asfiksia
berat, bayi tidak bereaksi terhadap rangsangan dan tidak menunjukkan upaya bernapas secara spontan pada tingkat pertama. Gangguan pertukaran gas atau transport O2, menurunnya tekanan O2 darah mungkin hanya menimbulkan asidosis respiratorik, tetapi bila gangguan berlanjut maka akan terjadi metabolisme anaerob dalam tubuh bayi sehingga terjadi asidosis metabolik. Selanjutnya akan terjadi perubahan kardiovaskuler, asidosis dan gangguan kardiovaskuler dalam tubuh berakibat buruk terhadap sel-sel otak, di mana kerusakan sel-sel otak ini dapat menimbulkan kematian atau gejala sisa sequelae. Kemudian ada pengobatan ataupun penanganan. Yang pertama, diberi fasilitas ventilasi mekanik. Yang kedua, penggunaan alat ventilasi mekanik. Yang ketiga, penggunaan alat high frequency oscillation. Yang keempat, penggunaan alat high frequency jet ventilation. Yang terakhir, diberi obat nitrat. Kemudian ada pertanyaan yang bertulis, jelaskan mengenai tes Apgar score untuk cek kondisi bayi baru lahir dan apa hubungan tes Apgar tersebut dengan asfiksia. Jawabannya, Apgar score dilakukan oleh dokter atau bidan kepada bayi-bayi yang baru lahir. Hal ini dilakukan dengan tujuan memeriksa kondisi bayi tersebut apakah sehat atau tidak dan apakah mereka siap untuk beradaptasi di luar lingkungan rahim dari ibu mereka. Tes Apgar sendiri merupakan salah satu penilaian fisik terhadap bayi yang baru lahir setelah 1 menit atau 5 menit. Semakin tinggi nilainya, maka bayi tersebut semakin sehat. Semakin tinggi patokan nilainya, maka dapat dipastikan bahwa bayi tersebut lahir sehat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.